Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Daryanti dengan NIM 25108020153. Di sini saya akan membahas materi tentang penerapan diferensial fungsi majemuk. Di video ini saya akan memberikan 5 contoh nyata dari dunia ekonomi dan perbankan agar materi ini mudah dipahami. Selanjutnya ada 5 topik penerapan. Yang pertama, permintaan marginal. Yang kedua, elastisitas parsial. Yang ketiga, biaya produksi gabungan. Keempat, keseimbangan konsumsi. Dan yang terakhir, ada keseimbangan produksi. Selanjutnya ada konsep yang utama, yaitu permintaan marginal. Nah, selanjutnya ada definisi permintaan marginal parsial. Mengukur perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan satu variabel harga dengan variabel lain dianggap tetap. Nah, bayangkan sebuah bank syariah yang menawarkan dua produk, tabungan mudharabah QA dan deposito mudharabah QB. Nah, kedua produk ini memiliki permintaan yang saling dipengaruhi oleh harga masing-masing. Nah, misalkan fungsi permintaan nasabah terhadap kedua produk adalah QA sama dengan 100 min 2PA plus PB, dan QB 80 plus PA min 3PB, di mana PA adalah imbal hasil tabungan dan PB adalah imbal hasil deposito dalam persen. Dengan diferensial parsial, permintaan marginal QA terhadap PA sama dengan turunan parsial QA per turunan parsial PA sama dengan min 2. Artinya, setiap kenaikan imbalan hasil tabungan 1%, permintaan tabungan turun 2 unit. Ini karena nasabah cenderung beralih ke deposito. Dan yang kedua, permintaan marginal QA terhadap PB. Turunan parsial QA per turunan parsial PB sama dengan plus 1. Kenaikan imbalan hasil deposito justru meningkatkan permintaan tabungan. Nah, menarik bukan? Nah, sekarang kita masuk ke elastisitas permintaan parsial, konsep yang sangat penting dalam analisis pasar. Nah, contoh kasus nyatanya yaitu sebuah minimarket menjual roti A dan selai B. Kedua produk ini adalah barang komplementer, sering dibeli bersama. Fungsi permintaannya yaitu QA sama dengan 200 min 4PA plus 2PB, di mana QA sama dengan 200, PA sama dengan 10, PB sama dengan 5. Nah, langkah-langkah menghitung elastisitas yaitu turunan parsial QA terhadap turunan parsial PA sama dengan min 4. Turunan parsial QA per turunan parsial PA dikali PA per QA sama dengan min 4 dikali 10 per 200 sama dengan min 0,2. Artinya, kenaikan harga roti 1% sama dengan permintaan roti turun 0,2%, bersifat inelastis. Elastisitas silang, turunan parsial QA terhadap turunan parsial PB sama dengan plus 2. Turunan parsial QA per turunan parsial PB dikali PB per QA sama dengan plus 2 dikali 5 per 200 sama dengan plus 0,05. Nah, nilai positif artinya roti dan selai bersifat substitut. Kenaikan harga selai sedikit meningkatkan permintaan roti. Nah, jika nilai elastisitas silang negatif pada kedua arah, maka barang tersebut
komplementer, seperti printer dan tinta. Selanjutnya ada topik ketiga adalah biaya produksi gabungan. Nah, topik ketiga ini sangat relevan untuk perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk. Contohnya yaitu PT Berkah Mandiri memproduksi dua jenis produk. Yang pertama produk pupuk organik A dan pupuk kimia B. Nah, fungsi-fungsinya yaitu fungsi penerimaan R sama dengan 7 QA ditambah 20 QB dalam jutaan rupiah. Dan yang kedua ada fungsi biaya gabungan C sama dengan QA pangkat 2 ditambah QA QB ditambah QB pangkat 2 dikurangi 7 QB. Yang ketiga, fungsi laba V sama dengan R dikurangi C sama dengan 7 QA ditambah 20 QB dikurangi QA pangkat 2 dikurangi QA QB dikurangi QB pangkat 2 ditambah 7 QB. Nah, untuk memaksimumkan laba, kita diferensialkan terhadap QA dan QB. Nah, kemudian samakan dengan 0, yaitu 7 min 2 QA dikurangi QB sama dengan 0 itu persamaan 1, dan yang persamaan 2, 27 min QA min 2 QB sama dengan 0. Nah, selesaikan sistem persamaan dari 1 QB sama dengan 7 min 2 QA. Substitusi kedua yaitu 27 min QA min 27 min 2 QA sama dengan 0. QA sama dengan min 13/3. Nah, artinya dengan kombinasi ini, produksi tidak menguntungkan. Nah, manajemen perlu mengevaluasi ulang strategi harga. Nah, inilah gunanya diferensial fungsi majemuk memberikan sinyal kepada manajer sebelum mengambil keputusan produksi. Selanjutnya ada konsep yang keempat, yaitu keseimbangan konsumsi dengan metode Lagrange. Ini adalah inti dari teori perilaku konsumen. Nah, contohnya yaitu seorang mahasiswa memiliki uang saku sebesar 120.000 per bulan untuk membeli dua barang. Yang pertama ada kopi X, yaitu 8.000 per cangkir, snack Y 6.000 per bungkus. Nah, fungsi utilitas atau U sama dengan 4X pangkat 2Y atau kepuasan meningkat lebih cepat karena kopi. Nah, langkah-langkah metode Lagrange. Fungsi Lagrange F sama dengan 4X pangkat 2Y ditambah lambda 8X plus 6Y min 120. Nah, syarat optimalnya yaitu parsial F per parsial X sama dengan 8XY ditambah 8 lambda sama dengan 0 sama dengan min X, Y. 4X pangkat 2 ditambah 6 lambda sama dengan 0. Min 2X pangkat 2 per 3. Nah, kendalanya 8X plus 6Y sama dengan 120. Nah, dari dua persamaan pertama, XY sama dengan 2X pangkat 2 per 3, dan Y sama dengan 2X per 3. Nah, substitusi ke kendala. 8X plus 6, 2X per 3 sama dengan 160. 8X plus 4X sama dengan 120. Dan X-nya sama dengan 10. Y sama dengan 20 per 3. 6,67. Nah, jadi kepuasan optimal beli 10 cangkir kopi dan sekitar 7 bungkus snack per bulan. Nah, interpretasi ekonomi menunjukkan bahwa kepuasan maksimal dicapai bukan dengan membeli salah satu produk sebanyak-banyaknya, melainkan dengan kombinasi optimal sesuai anggaran. Selanjutnya ada keseimbangan produksi. Nah, sama dengan konsep konsumsi, tapi dari sisi produsen. Nah, contohnya yaitu sebuah perusahaan garmen memiliki anggaran 120 juta untuk membeli dua input produksi. Mesin Pak
4 juta per unit, tenaga kerja L 3 juta per orang. Nah, fungsi produksi P sama dengan 10 KL, produksi bersama mesin dan tenaga kerja. Nah, fungsi Lagrange-nya F sama dengan 10 KL ditambah lambda 4K ditambah 3L min 120. Nah, syarat optimalnya yaitu 10L ditambah 4 lambda sama dengan 0 lambda sama dengan min 10L per 4 sama dengan min 2,5 L. Nah, 10K ditambah 3 lambda sama dengan 0, lambda sama dengan min 10K per 3. Nah, kendalanya 4K tambah 3L sama dengan 120. Nah, dari keduanya 2,5L sama dengan 10K per 3 sama dengan 4K per 3. Nah, substitusi kendala 4K ditambah 3, 4K per 3 sama dengan 120, 4K ditambah 4K sama dengan 120, K sama dengan 15, L sama dengan 20. Nah, output optimalnya P sama dengan 10 dikali 15 kali 20, yaitu 3.000 unit pakaian. Nah, interpretasi perusahaan sebaiknya membeli 15 unit mesin dan memperkerjakan 20 orang agar produksi dengan anggaran 120 juta menghasilkan output yang maksimal atau maksimum. Nah, selanjutnya ada nilai elastisitas parsial. Ini ada tabelnya guys ya, ada datanya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, permintaan marginal, yaitu strategi pricing produk bank syariah. Dan yang kedua ada elastisitas parsial, identifikasi substitusi versus komplementer. Selanjutnya, biaya produksi gabungan, optimasi laba multiproduk. Yang keempat, keseimbangan konsumsi, yaitu kombinasi optimal dengan Lagrange. Dan yang terakhir ada keseimbangan produksi, yaitu kombinasi input optimal dengan Lagrange. Nah, demikian video saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.